pertolongan juga. Ini menguatkan man yashfa' syafatan. Kalau yashfa' sebenarnya sudah sempurna kalimatnya, yang memberi pertolongan. Tambah lagi syafaat, ya pertolongan juga. Tapi kalau diulang berarti sungguh berarti sangat diperhatikan oleh Allah yang senantiasa memberikan pertolongan. Hasanatan, pastinya pertolongan yang baik. Yakun lahu, niscaya dia akan memperoleh nasibun minha, bagian pahala daripadanya. Ya, ini maksud adalah ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan, ya, kemudian kita bantu untuk melakukan kebaikan itu, maka kita yang membantu juga dapat pahala sama dengan orang yang mengerjakan. Contoh, kita bantu orang masuk ke dalam masjid, kita memudahkan orang untuk sampai ke masjid. Nah, contoh yang menyediakan lampu di jalan dan sebagainya, itu termasuk man yashfa' syafa'atan hasan, yakun lahu nasibun minha. Ya, walaupun mungkin tidak ke masjid, tetapi ada lampu di jalan dia pasang, orang yang selalu ke masjid, berapa yang lewat itu dapat pahala berjamaah juga orang itu. Nah, itu hebatnya amal-amal kebaikan kita agama ini. Kemudian, tetapi waman yashfa', dan barang siapa yang memberi pertolongan syafa'atan sayyi'ah, pertolongan yang buruk, yakun lahu, dia juga akan mendapatkan atau memperoleh kiflun minha. Kiflun itu juga diterjemahkan bagian. Ya, ini yang menarik. Kalau melakukan kebaikan, Allah menggunakan kata nasibun. Nasibun itu biasanya diterjemahkan bagian setengah. Kalau kiflun, bagian sedikit. Bagian sedikit. Tetapi sedikit ini kiflun, mengunci. Bahayanya orang-orang yang mau bersekongkol dalam keburukan. Sedikit memang pengaruhnya, tetapi dia mengunci itu. Dia bisa mengunci kebaikan kita. Wa kana Allahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqita, maha kuasa, maha berkehendak. Wa iza huyyitum, dan apabila kalian mendapatkan tahiyyah, suatu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah atau balaslah juga dengan penghormatan, bi ahsan, dengan yang lebih baik, minha, daripada penghormatan itu, au rudduha, atau balaslah yang sepadan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiba, semua itu diperhitungkan Allah. Ini maksudnya jika kita dihormati oleh Allah, dihormati oleh seseorang, maka kita hormati jauh lebih daripada itu. Atau kalau setidaknya standar minimalnya sama. Contoh, makanya dalam kita memberi salam, kalau ada orang beri salam, contoh ya, kita Nabi ajarkan assalamualaikum, kemudian kita balasnya di atasnya assalamualaikum warahmatullah. Ya, seperti itu. Kalau ada orang bilang assalamualaikum warahmatullah, kita tambah jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagaimana selalu lebih kita diberi kebaikan, kasih lebih balasannya. Atau standar minimal sama. Ini yang diajarkan. Lanjut, Allah la ilaha, tidak ada ilah ataupun Tuhan ataupun sembahan illa huwa, kecuali Dia adalah Allah. La yajma'annakum, Dia pasti akan mengumpulkan kalian, ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya yang terjadi pada hari kiamat itu. Wa man asdaqu, barang siapa asdaqu, yang lebih benar, minallahi haditha, daripada Allah perkataannya. Ya. Fama lakum,
kalian fil munafiqina, dalam orang-orang munafik, fi'ataini, terpecah menjadi dua golongan. Wallahu, dan padahal Allah arkasa itu mengembalikan mereka kepada kekafiran. Bima kasabu, disebabkan usaha mereka sendiri. Aturiduna, apakah kalian menginginkan antahdu, memberi petunjuk, man adallallah, kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah. Wa may yudlilillah, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, falan tajida lahu, maka dia tidak akan mendapatkan pada baginya sabila, jalan petunjuk. Ya, siapa yang disesatkan oleh Allah, siapapun yang diberi petunjuk, semua atas kehendak Allah. Waddu, mereka menginginkan, lau takfuruna, agar kalian juga menjadi kafir, kama kafaru, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, fatakununa sawa'an, supaya kondisinya sama. Fala tattakhizu, janganlah kalian menjadikan minhum, dan mereka, auliya. Ya, auliya ini banyak terjemahannya. Bisa terjemahannya teman, bisa terjemahannya pasangan, bisa terjemahannya pemimpin. Nah, ini Allah sudah tegaskan, fala tattakhizu minhum awliya. Nah, bagi orang-orang munafik tidak pantas dia dijadikan teman, dijadikan sahabat, pemimpin, pasangan, dan sebagainya. Hatta yuhajiru, sebelum mereka hijrah fisabilillah, di jalan Allah, kecuali kalau mereka semua sudah bertaubat di jalan Allah. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fakhuzuhum, maka tawanlah mereka, dipenjarakan, maka ambillah mereka, waqtuluhum, diterjemahkan maka bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka kalian temukan. Wala tattakhidhu, dan janganlah kalian menjadikan minhum, dari mereka, waliyan wala nasira, baik menjadi teman ataupun menjadi penolong. Ini bahayanya munafik, bahayanya orang-orang munafik. Bahkan perintahnya fakhuzuhu, ditawan, dipenjarakan, bahkan waqtulu, bahkan bunuh mereka. Nah, ini hati-hati dengan menerjemahkan ayat, kalau munafik bisa dibunuh. Tidak seperti itu. Artinya memang pergerakannya dihentikan. Ya, ini lebih dari kepada pergerakan orang munafik memang perlu diwaspadai, dan bahkan kita matikan itu pergerakan. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang yasluna ila qaumi, kecuali yang minta perlindungan kepada suatu kaum, bainahum, di antara kalian, wa bainahum mitsaqun, dan diantaranya ada perjanjian damai. Auja'ukum, atau orang-orang yang datang kepada kalian, hasirat suduruhum, hati yang mereka penuh dengan rasa keberatan, ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian, ayyuqatilu qaumahum, atau memerangi kaumnya. Walau sya'allahu, sekiranya Allah menghendaki, lasallallahu, niscaya Allah berikan kepada mereka kekuasaan, alaikum, kepada mereka, fala qatalukum, maka pastilah mereka memerangi kalian. Wa ini tazalukum, tetapi jika mereka membiarkan kalian, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kalian, wa alqaw ilaikumus salam, serta menawarkan kepada kalian perdamaian, fama ja'alallahu lakum, maka Allah tidak memberi bagi kalian, alaihim sabila, untuk menawan mereka atau membunuh mereka. Nah, ini Allah sudah jelaskan. Munafik itu lasallatuhum walau sya'allah, sekiranya Allah berkehendak memberikan kekuatan kepada orang munafik. Nah, berarti ini kita bisa beranggapan orang-orang munafik itu memang sangat lemah, tidak ada kekuatannya.
tidak usah takut pun. Nah ini juga tidak usah takut pada orang munafik. Allah sudah garansi tidak ada kekuatannya itu orang munafik. Ya, itu Allah sudah sekiranya Allah menghendaki berikan kekuatan kepada orang munafik, pasti sudah lama memerangi kalian, membunuh kalian. Tapi ya itulah yang dia, karena jika dia datang untuk berdamai, maka tidak ada jalan untuk kita perangi, kita bunuh dan sebagainya. Walaupun sangat berat hatinya. Satajiduna akharina, kelak kalian akan mendapati akharin, golongan yang lain. Yuriduna, mereka menginginkan ayya'manukum, agar mereka hidup aman bersama kalian. Wa ya'manu qaumahum, dan juga aman pula bersama kaumnya. Kullama ruddu, setiap kali mereka diajak kembali ilal fitnah, kepada fitnah, urkisu fiha, mereka pun terjun ke dalamnya. Nah inilah keadaan hari ini beriman. Suatu waktu nanti bisa saja imannya dijual belikan. Ya, tergantung kondisi. Kalau lagi musim-musim caleg, berubah iman. Musim-musim memilih pemerintah, berubah. Siapa yang datang itu nanti ada. Kemudian ya faini tazalukum, jika mereka membiarkan kalian, falam yuqatilukum, maksudnya kullama ruddu ilal fitnah ukisu fiha fa illam ya'tazilukum, tetapi jika mereka tidak membiarkan kalian, wa yulqu, dan tidak mau menawarkan ilaikum, kepada kalian, as-salam, perdamaian. Tapi jika orang munafik ini tidak mau berdamai, wa yakufu aydiyahum, serta tidak menahan tangan mereka untuk merangi kalian, fahuzuhu wa qatuluhu haitsu taqiftumuh. Ya, ini kalau orang munafik itu sudah diajak berdamai, sudah diberikan kesempatan untuk bertobat dan sebagainya, tetapi kemudian dia tetap lagi melakukan siasat dan sebagainya, sudah fahuzuhum, maka tawanlah mereka, waqtuluhum, bunuhlah mereka, haitsu thaqiftumuhum, dimanapun kalian temukan. Wa ulaikum, dan mereka itulah ja'alna lakum, orang-orang yang kami berikan kepadamu, alaihim, untuk memerangi sultanan mubina, sebagai alasan yang nyata. Jadi inilah alasan yang bisa kita perangi, itu orang-orang munafik. Inilah sultanan mubina, alasan yang nyata kalau kita seorang muslim mau memerangi suatu kaum, yaitu kaum yang memang sudah diberikan perjanjian, sudah diberikan kesempatan, tapi tetap dia mau memerangi kita, bersiap, maka kita memang perlu memerangi mereka. Nah ini gambaran-gambaran untuk kita senantiasa taat kepada Rasul, taat kepada Allah, dan beberapa hukum-hukum di dalamnya kita perlu betul-betul perhatikan. Ya, tidak serta-merta apa yang tertulis dalam Al-Quran kita langsung mau terjemahkan. Contohnya tadi, bunuhlah mereka. Nah ini banyak yang mengambil ayat ini. Mohon maaf, yang terjadi dulu khususnya bulan-bulan seperti ini, bulan Desember, ada kelompok tertentu yang beranggapan ini orang kafir, yang bunuh mereka, bom. Seperti inilah, ini ayat yang dipakai. Karena ayatnya mereka orang munafik, dibunuh saja, bom saja, itu tidak dibenarkan. Ada syarat dan ketentuannya. Ada juga ditegaskan dari penafsiran yang dimaksud wayaqtuluhum, membunuh mereka, artinya memang dimatikan pergerakannya, dilumpuhkan itu siasatnya. Bukan orang yang dibunuh, dilumpuhkan siasatnya. Ya, memang ditahan itu pergerakan, sudah itu tidak bisa melakukan pergerakan. Semoga kita dihindari dan segala macam. Allahu